ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tukar balik kita sejenak. Kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus dengan hati yang percaya. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa, hingga saat ini kami ada di sini ya Bapa, bukan karena kuat gagah kami sekalipun ya Bapa, tapi hanya karena kasih kamu, karunia Engkau saja ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami para pelayan-Mu, kami para penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau juga berkati ya Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, yang memenuhi setiap hati kami. Engkau memakai kami selalu luar biasa di mana kami berada ya Bapa. Dapat menjadi garam dan terang ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu saja yang memenuhi hati kami, menaikkan kami. Kau juga berkati puji-pujian penyembahan hamba-Mu yang membacakan firman Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami selalu sukacita, bersyukur, tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar ya Bapa. Walaupun sekarang ya Tuhan, sekarang ya Bapa, di dunia ini ya Tuhan, pandemi corona ya Bapa, yang membuat kami kadang bimbang, kami tahu apa semua ya Tuhan. Tapi kami sekarang percaya ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami ya Bapa. Tidak pernah kami ragu sekalipun kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami menguji Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau yang mengizinkan ini semua terjadi. Dan tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Biarkan kami tergeletak ya Bapa. Engkau yang mengangkat kami, memberi kami kekuatan semangat yang baru ya Bapa. Sekarang kami semula ibadah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar ya Tuhan. Yang layak, yang selalu ingin menyembah-Mu ya Bapa. Mungkin selalu naik selalu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur dan percaya. Haleluya Tuhan. Kami menjadi selalu ya Bapa penyembah-Mu yang benar, penyembah-Mu yang bersyukur selalu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami sujud, kami hampiri tahta-Mu Bapa. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku selalu, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami
kami hampiri tatamu Yesus. Haleluya. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan kami Yesus, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami selalu bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami Bapa, penyembah-penyembah-Mu Yesus. Sujud tersungkur Bapa, penyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jadikan kami penyembah-Mu Yesus, jadikan kami penyembah-Mu. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Jadikanku penyembah, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami, bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa, kami merasa tenang. Terima kasih ya Bapa, kami datang dengan sukacita dan ucapan bersyukur hanya dalam nama-Mu saja. Mari jemaat yang siap kita bersama-sama katakan
Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pasti jemaat lagi streaming di rumah pasti suka cita pada hari ini. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan, tidak perlu kami takut, tidak perlu kami gentar, karena Engkau beserta kami semua. Amin. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama di rumah, bisa bangkit berdiri juga bisa, kita bersama-sama, kita bersuka cita bagi nama Tuhan, kita bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Kami selalu tertawa bersama Engkau Yesus. Karyamu Tuhan sungguh mempesona kami. Mari sama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yo, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin. Sama Tuhan, sungguh luar biasa. Mari kita bersama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku suka, kau buatku selalu. Amin. Kau buat lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Apa? Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan
biasa. Yang pasti biar kita ibadah streaming di rumah, kita tetap sukacita, kita tetap semangat, kita bersama anak, bersama orang tua semuanya, bisa bersama pacar, sama suami atau istri mungkin. Haleluya, luar biasa. Yang pasti seperti biasa sebelum kita mulai, kita berikan salaman, mungkin pelukan juga boleh di rumah buat orang tua semua. Sukacita, haleluya. Pelukan bisa pakai angin ya. Haleluya. Tapi kami yakin ya Bapak, kami sungguh sukacita, kami sungguh semangat pada hari ini. Tiba saatnya kami memuji Engkau ya Bapak. Tidak mesti hanya di gereja, tapi di mana kami berada di rumah, tempat bekerja kami, karena Engkau hadir dimanapun ya Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Engkaulah keselamatan kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak satu, menyatakan bersama keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kami sungguh semangat memuji Engkau ya Tuhan, bersyukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan amin. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kau besar, Kau hebat Tuhan. Keselamatan hanya dari Kau saja. Kaulah perisai kami, benteng kekuatan kami. Haleluya. Amin. Jemaat sudah siap? Kita bersama-sama akan lagu ini dengan hati bersyukur. Kita katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Sangat duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan.
Kita siapkan hati lebih sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena rancangan kami, waktu-Mu ya Tuhan, yang terbaik Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami selalu bersyukur, berserah ya Bapa di hadapan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terjadi Tuhan, rancangan-Mu ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, waktu yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sampai hari ini ya Bapa, kami tetap ada di sini karena Engkau semuanya ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Bapa, waktu yang Kau berikan kepada kami semuanya ya Bapa. Kami ingin selalu bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa bagi hidup kami, atas waktu yang Kau berikan. Dengan apa kami dapat membalas semuanya Yesus. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik waktumu Tuhan Yesus, Yesus. Bersyukur Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, Roh Kudus, Engkau sedia, Engkau berada di sisi kami, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sembah kami, segala syukur kami, Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu bersekutu denganmu, kami rindu Bapa. Kami bisa menyembah-Mu dimanapun kami berada, di gereja, di rumah kami, tempat kami bekerja. Kami dapat menjadi garam dan terang kami berada, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, dengan hati yang percaya kita melakukan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin ya Bapa. Segala pujian ya Bapa, segala syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dipersilakan kepada hambanya. Segala pujian Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembah, ku menyembah, Yesus kami sembah, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala karya yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang ada saat ini Bapa, kami yakin dan percaya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam pujian-pujian kami pada hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah menuntut setiap perkataan yang hamba-Mu akan sampaikan. Dan Tuhan, ya Roh Kudus, menuntut setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan, yang hidup dengan penuh damai sejahtera, walaupun kami berada dalam situasi yang tidak memungkinkan saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita, amin. Dan kita yakin dan percaya apa yang terjadi saat ini pasti akan berlalu, karena Dia Allah yang akan menunjukkan karyanya dalam kehidupan kita. Kalau melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi hari ini, ada hal yang menarik dalam beberapa hari ini. Kalau orang yang suka mendengarkan musik, orang yang suka mendengarkan lagu, maka berita ini sudah tidak asing. Indonesia kehilangan satu musisi yang terbaik, Glenn Fredly. Dia punya suara yang emas, yang luar biasa. Dia punya lagu-lagu yang menyentuh hati orang yang patah hati, yang jomblo, yang mungkin tersakiti, dan semua lagunya juga muncul dari pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan ketika saya menerima kabar, saya bukan orang yang dekat dengan beliau. Tapi ketika mendengar kabar itu rasanya wah, hal yang mengejutkan. Dan pastinya orang-orang yang terdekat, apalagi istri, pasti mengalami kesedihan yang luar biasa. Ditinggal oleh orang yang dikasih itu bukan hal yang menyenangkan, itu bukan hal yang mudah bagi orang-orang pada umumnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya orang yang selalu melindungi kita, kalau kita punya orang yang selalu menjaga kita, dan tiba-tiba orang itu dipanggil Tuhan, atau tiba-tiba orang itu menghilang, maka pasti akan ada rasa ketakutan. Karena apa? Karena orang yang mungkin biasa melindungi ketika ada orang yang berbuat jahat mungkin, ketika ada orang yang, atau ketika kita ada masalah, orang tersebut memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan. Tapi tiba-tiba orang itu hilang.
dan pastinya itu akan membuat kita menjadi takut. Karena orang yang selama ini melindungi kita, dia pergi meninggalkan kita. Nah, hal ini juga dialami oleh para murid ketika Yesus mati di atas kayu salib. Para murid mengalami satu ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang begitu besar dalam kehidupan mereka, mengalami kecemasan. Dan kita akan sama-sama belajar apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan mereka ketika mereka mengalami ketakutan. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang diberikan Yesus di dalam kehidupan mereka. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semua pada hari ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka takut karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Hari ini saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan, ketakutan menjadi damai sejahtera. Tadi kita baru saja membaca bagaimana ada situasi murid-murid itu berkumpul di satu tempat. Memang tidak dijelaskan dengan tempat-tempat ini di mana. Tapi mereka dijelaskan di situ, ditulis mereka berkumpul di satu tempat. Dan ada situasi yang sedang mereka alami. Para murid mengalami ketakutan. Dan bukan bukan ketakutan yang biasa aja. Ini ketakutan yang yang mencekam dalam kehidupan mereka. Dan itu terlihat ketika dikatakan mereka berkumpul di satu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci. Kalau Bapak Ibu suka nonton film horor, ada hal yang menarik kadang-kadang. Biasanya orang tuh lari ke satu tempat terus dia ngunci pintunya ketika merasa dikejar oleh roh gitu misalnya, roh atau setan lah, hantunya. Nah yang jadi pertanyaan saya, itu kan roh, kok bisa ya? Yang pasti adegannya itu pintunya dikunci. Ya itu menunjukkan satu hal yang sebenarnya bagi saya ya halnya nggak perlu. Mau di pintunya dikunci kayak mau pintunya terbuka pasti dia bisa masuk. Ada lagi yang menarik, saya baru saja nonton satu film Korea. Karena saya lihat ini pemerannya bagus. Nah, saya coba nonton. Saya tidak tidak terlalu melihat sinopsis film itu seperti apa. Jadi karena saya tahu pemainnya, saya download. Saya nonton, bicara tentang pengusiran setan. Wah, saya tertarik. Saya lihat caranya gimana. Dan menariknya adalah ketika mereka mengusir setan, itu pintunya itu dikasih tanda salib. Terus dikasih tahu, untuk apa kamu melakukan ini? Kepada seorang pastor, supaya dia tidak bisa keluar. Hah? Saya cuma bingung, emang iblis itu bodoh banget ya. Walaupun pintu yang ditutup kan masih ada hal lain dan mereka juga bisa, karena mereka roh ya mereka bisa melakukan banyak hal. Nah ini hal-hal yang memang hal yang bagi saya sih agak lucu untuk ketika melihat film-film horor seperti ini. Nah, tapi yang
yang ingin saya sampaikan adalah biasanya memang itu ekspresi yang wajar. Ketika orang takut, mereka berusaha sembunyi. Kalau ya paling tidak itu dikunci. Dan itu yang waktu saya mengingat waktu saya juga masih SD, saya tuh ingat kalau mama saya itu sering datang doa malam. Nah kalau doa malam biasanya saya sering kali nggak ikut. Nah kalau sering kali nggak ikut itu ya kalau nggak salah tetap hari dulu doa malam kita hari Jumat. Saya ingat waktu itu ada film serial Barat X-File. Nah itu kan film yang gak ada habisnya, yang tidak selesai sampai sekarang, menurut saya sih. Nah itu ya cukup mengundang satu hal yang menyeramkan. Nah biasanya kalau sudah, ya itulah manusia ya, sudah tahu itu hal yang menyeramkan, tetapi tetap aja penasaran ditonton. Mata ditutup, buka dikit, tutup, buka dikit, wah. Dan yang menariknya adalah kadang-kadang yaitu ketika ada sesuatu yang mengejutkan langsung lari dalam kamar, pintunya dikunci. Ini ekspresi yang memang yang wajar. Tapi bagi para murid pada saat itu bukan sekedar ekspresi yang wajar. Mereka benar-benar dalam satu ketakutan yang luar biasa. Bahkan di situ dijelaskan kenapa apa yang mereka takuti. Mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Mengapa mereka menjadi takut kepada orang-orang Yahudi? Orang Yahudi telah menangkap dan menyalibkan pemimpin mereka. Dan itu ditangkap, tuduhannya adalah menghujat Allah. Jadi kalau pemimpinnya aja sudah ditangkap, bisa ditangkap, apalagi pengikut-pengikutnya. Itu hal yang tidak sulit bagi penguasa Yahudi, bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan di tengah kondisi seperti ini sangat mungkin para murid ketakutan karena Yesus tidak bisa lagi melindungi mereka. Karena pada saat itu bagi mereka Yesus itu sudah mati. Saat itu sudah disalibkan dan dikuburkan. Dan bahkan pada saat itu belum selesai duka cita mereka. Tiba-tiba mayat Tuhan Yesus, mayat pimpinan mereka itu hilang. Mereka menjadi sangat takut. Dan ketika mereka takut, mereka melupakan apa yang sudah dijanjikan Tuhan di dalam kitab suci. Dan di dalam, kalau kita membuka di dalam Yohanes, di pasal yang sama di ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka melupakan janji Tuhan. Mereka melupakan apa yang sudah dinubuatkan. Karena memang pada saat itu ya pasti mereka masih belum mengerti. Banyak hal yang masih mereka pergumulkan pada saat itu. Nah ini mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita ketika kita hidup dan hidup kita terus menerus dikuasai dengan ketakutan, itu akan menghancurkan kita. Padahal Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tapi ketika hidup kita dikuasai dengan ketakutan, disitulah biasanya kita menjadi hancur. Biasanya kehidupan kita menjadi terus menerus mengalami yang namanya kekhawatiran. Tidak ada damai sejahtera. Dan itu sebabnya kita perlu mengingat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita pasti memang punya rasa takut. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, percayalah Allah itu adalah Allah yang berkuasa, amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami ketakutan terus-menerus. Dan itu terbukti. Di tengah situasi yang dialami para murid mereka ketakutan, yang Yesus lakukan apa? Yesus tidak membiarkan para murid itu mengalami ketakutan. Di dalam ayat yang ke-20, di situ ditegaskan, di ayat 19 bagian yang terakhir. Ia datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang di dalam Kristus itu memang tetap memiliki rasa takut. Pasti, kalau orang gak punya rasa takut itu
ya malah kita harus bingung ya. Malah itu sesuatu yang aneh. Orang Kristen di dalam Kristus tetap memiliki rasa takut. Tuhan tidak pernah menjanjikan rasa takut itu hilang. Karena kita masih di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi kehidupan orang yang percaya itu tidak akan hidup dalam ketakutan. Kita punya rasa takut, tapi tidak mungkin kita hidup dalam ketakutan. Karena Yesus telah mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu kematian melalui kebangkitannya. Amin. Jadi tidak mungkin orang percaya itu akan hidup di dalam ketakutan. Takut yang terus menerus. Kalau sampai ada yang seperti itu berarti ada yang salah di dalam kekristenannya. Nanti kita akan lihat kenapa orang Kristen itu tidak mungkin hidup dalam ketakutan. Punya rasa takut pasti. Itu manusiawi. Tapi kalau hidup dalam ketakutan itu bukan orang Kristen. Itu pasti bukan kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus itu sudah mati, bangkit. Dia hidup menebus dosa kita. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika para murid dan ketika kita sedang mengalami ketakutan? Ini yang kita akan lihat. Ada dua hal. Ketika para murid hidup berada dalam ketakutan, yang Yesus lakukan pertama adalah Yesus mengubah ketakutan para murid. Yesus mengubah ketakutan kita dengan memberikan damai sejahtera. Di dalam ayat 19 bagian yang terakhir, dan kata damai sejahtera diulangi kembali di dalam ayat yang ke-20. Di situ dikatakan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu di dalam ayat 21, lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengubah ketakutan kita dan dia memberikan kita damai sejahtera. Ketika para murid mengalami ketakutan, ketika para murid mengalami satu masa yang mencekam, Yesus mengubah ketakutan mereka. Ingat, Yesus mengubah ketakutan mereka. Yesus tidak pernah mengubah situasi mereka. Ini yang kita perlu perhatikan. Situasinya tetap sama. Nanti kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudari baca di dalam kejadian kebangkitan Tuhan Yesus, ketika semua murid sudah bertemu dengan Yesus, mereka mengalami sukacita dan mereka menuju perjalanan ke Galilea. Ada masa dalam pertemuan Yesus dari kematian sampai akhirnya kenaikan ada sekitar 7 minggu. Nah, di situ dijelaskan ketika para Yahudi melihat hal itu, akhirnya mereka membuat satu kebohongan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mayatnya dicuri oleh para murid. Nah, di sini kita melihat bahwa situasinya nggak berubah. Yang Yesus lakukan bukan menampakkan diri kepada orang Yahudi terus bilang, nah aku kan hidup, kamu salah kan? Ayo, kamu sudah lihat aku, kamu salah. Jadi jangan pernah lagi engkau mengejar-ngejar para murid itu. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tapi apakah bisa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Bisa. Tapi kita perlu ingat bahwa di dalam kehidupan kita, yang terpenting itu bukan situasinya berubah, tapi hidup kita yang berubah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang berubah apa? Situasi berubah? Tidak. Kita masih ada dunia di dalam dosa. Masih ada penderitaan, masih ada kejahatan. Orang Kristen tidak disisa lagi, orang Kristen disiksa. Masa-masa awal kekristenan itu masa-masa yang mencekamkan. Masa-masa yang menakutkan. Sebelum kekristenan menjadi agama negara di Roma, itu orang Kristen disesa, dihancurkan. Dijadikan kalau di satu tempat pertarungan itu mereka ditarung sama harimau. Itu bayangkan. Dan mereka diejek-ejek, ayo mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Kalau Yesusmu hidup, tunjukkan Yesusmu hidup.
Situasinya nggak berubah. Tapi yang berubah apa? Yang berubah hidup mereka. Dan ini yang Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Yesus tidak mengubah situasi murid-muridnya. Yang Yesus lakukan adalah mengubah hidup mereka. Situasi mungkin pada saat ini yang kita alami akan tetap sama. Tetapi kita perlu ingat, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu akan mengubah kehidupan kita. Kalau bicara tentang kasih Tuhan, maka kita kaitkan dengan situasi kita yang berubah. Mungkin saat ini kita lagi sakit, kita sembuh, kita bilang itulah kasih Tuhan. Mungkin hari ini ekonomi kita terpuruk, akhirnya kita menjadi memperoleh berkat berlipat kali ganda, maka kita akan mengatakan itu kasih Tuhan. Atau sekarang kita ada dalam kondisi yang memang tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman. COVID-19, penyebarannya meluas di seluruh dunia. Kita mencoba menghindari sesuatu yang kita tidak lihat. Itu hal yang tidak menyenangkan. Pulang, habis pulang ke rumah ini, semua dilepas, dicuci. Itu standarnya untuk kita menjaga kesehatan. Walaupun mungkin kita yakin. Kadang-kadang akhirnya kalau saya lihat, saya ini perginya dari mana ya? Beberapa hari ini saya sudah mulai, masa langsung dicuci sih? Karena cuma dari saya antar istri saya pulang. Masa saya harus dicuci sih? Tahu yang saya lakukan? Itu celana saya semprot dengan desinfektan. Sungguh tidak nyaman. Tapi kalau kita mengatakan kasih Allah itu terlihat. Kalau kita berada dalam kenyamanan, maka itu adalah hal yang salah. Saya sependapat dengan John Piper. Dia mengatakan seperti ini, ada satu kalimat yang bagus sekali. Ya, saya berharap terjemahan saya tidak salah, karena memang tulisannya dari bahasa Inggris. Di sini dia di dalam satu quote dia mengatakan seperti ini. Jika kasih Tuhan kepada anak-anaknya diukur dari kesehatan kita, kekayaan dan kenyamanan dalam hidup ini, maka Allah membenci Rasul Paulus. Saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 24 ayat 28 sampai 28. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjilid lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan John Piper. Kalau kasih Tuhan itu hanya dikaitkan tentang masalah kesehatan, kekayaan, kenyamanan, maka memang Allah sedang membenci Paulus. Karena Paulus itu mengalami satu kehidupan yang sangat, ya kalau bisa dibilang ya sangat menderita. Paulus mengalami perjumpaan pribadi, iya. Ketika dia perjalanan ke Damsyik, dia sedang berencana untuk mensiksa anak-anak Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi yang luar biasa. Tapi ketika mengalami perjumpaan pribadi, yang berubah apa? Yang berubah hidup Paulus. Situasinya jadi lebih nyaman? Tidak. Situasinya malah lebih buruk. Karena dia orang yang terpandang pada saat itu. Banyak hal yang bisa dia sombongkan. Orang yang pintar, di Yahudi dihormati, di Yunani dia dihormati. Dia orang yang disegani. Bukan sekadar disegani karena posisinya, tapi memang dia orang yang sangat pintar. Sangat cerdas pada zamannya. Tapi yang terjadi adalah dia mengalami banyak hal. Tapi apa yang membuat Paulus bisa bertahan? Karena Paulus tahu, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi, itulah dasar dia akan terus memperoleh damai sejahtera.
Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itulah yang akan memberikan kita damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Walaupun kita di dalam kondisi yang menakutkan, walaupun kita dalam kondisi yang mencekam. Kalau kita bicara tentang damai sejahtera, maka memang damai sejahtera pasti punya makna yang tersendiri bagi orang-orang. Apalagi bagi orang dunia. Damai sejahtera biasanya itu dikaitkan dengan situasi yang gak nyaman, situasi yang tidak enak. Tapi kita harus ingat, damai sejahtera yang diberikan Yesus dalam kehidupan kita itu tidak dibatasi oleh situasi. Tidak dibatasi oleh situasi. Ketika Yesus datang di tengah-tengah para murid dalam kondisi yang takut. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, itu sebanyak 2 kali. Ini akhirnya para murid mengingat kembali apa yang sudah Yesus katakan kepada mereka. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Memang dunia ini di dalam dunia pasti ada penderitaan, tapi ketika kita ada di dalam Kristus, meskipun kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan, kita tetap akan memperoleh damai sejahtera. Amin. Karena Yesus Kristus, bukan karena yang lain. Dan kalau tadi saya mengatakan damai dari Yesus itu tidak dibatasi oleh situasi. Mengapa damai Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita itu tidak dibatasi oleh situasi? Mari kita memperhatikan ada hal yang menarik. Di sini dikatakan di dalam ayat 19 bagian terakhir, saya tadi beberapa kali sering mengulang. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada saat Yesus mengatakan demikian, para murid itu pasti sangat mengingat apa yang sudah Yesus katakan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Di situ dikatakan, semua ini kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi di tengah penganiayaan para murid, di tengah penganiayaan orang-orang percaya, di tengah situasi yang menakutkan, setiap kita orang percaya tetap bisa mengalami damai. Karena apa? Karena kita diingatkan bahwa Yesus itu telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, kalau tadi saya coba cari tahu pasti namanya, tapi saya lupa. Jadi ada seorang preman terkenal di Jakarta. Aduh, saya lupa namanya. Saya tidak bisa sebutkan, nanti salah malah jadi berabe lagi. Dia bertobat, ketika bertobat dia di penjara, akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ketika di sel, dia dikasih di penjara kena ribut, kasih sel sendiri, dikasih Alkitab. Dikasih Alkitab, dia baca Alkitab, singkat cerita dia itu bertobat. Nah, dalam ceritanya ini menarik. Dia bilang gini, kalau namanya preman, kalau mau jadi bos punya banyak pengikut. Salah satunya cara yang dilakukan adalah mereka bertengkar. Mereka akan lawan satu jagoan-jagoannya. Jadi semakin dia sering menang, maka dia semakin banyak pengikut. Kenapa pengikutnya banyak mengikuti dia? Karena dia sering menang. Ya karena mereka menganggap, wah ini hebat nih, ini jagoan nih, ini pasti bisa melindungi. Apalagi Tuhan Yesus kita. Dia bukan preman, ya. Tuhan Yesus kita bukan preman. Tapi dia sudah yang Yesus lakukan lebih luar biasa lagi. Dia mengalahkan dunia ini. Siapa yang dia kalahkan? Di dalam Yohanes 12:31 ayat 31 sampai 32 di situ ditegaskan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Kristus telah mengalahkan penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ini dasar kita berharap di hadapan Tuhan. Bahwa di tengah situasi Tuhan itu akan memberikan kita damai sejahtera apapun situasinya. Dan mengapa damai sejahtera itu dapat kita rasakan? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia itu sudah mengalahkan dunia ini. Mengalahkan iblis. Dia sudah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, kematian, dan dia bangkit. Dan ini adalah alasan yang cukup bagi kita percaya pada janji Tuhan. Amin. Damai sejahtera Allah itu diberikan kepada kita. Bukan diberikan oleh seseorang yang bukan orang yang hanya sekedar baik saja. Tapi ini diberikan oleh seorang yang luar biasa. Oleh Yesus Kristus. Tuhan yang bangkit bagi kita.
Dan kalau kita perhatikan di dalam peristiwa tadi, di situ ketika ia datang dan berdiri, dijelaskan pintu-pintu itu terkunci. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 10, itu juga ada peristiwa Petrus diselamatkan oleh malaikat, dia keluar melewati beberapa penjaga, ketika pintu ada, akhirnya pintu itu terbuka. Di situ memang ditunjukkan, dijelaskan pintu Petrus lewat dari pintu. Tetapi di sini nggak dijelaskan sama sekali. Kita nggak perlu cari tahu kenapa ya. Yesus maksudnya dari mana? Tapi yang jelas, ketika semua pintu terkunci, disitulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu tidak dibatasi oleh apapun. Ini menunjukkan Dia Allah yang berkuasa. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Yesus mampu menjangkau hidup kita. Bahkan mungkin ketika orang lain tidak memahami hidup kita. Orang lain tidak memahami ketakutan kita. Orang lain mulai menghakimi kita. Tapi kita harus ingat, Dia Allah yang dapat menembus kedalaman pribadi kita. Dia Allah yang mengerti kita. Itu ketika Yesus memberikan salam damai, ini adalah berkat yang luar biasa yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita takut, Tuhan tahu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan bukan masalah situasinya berubah, tapi yang kita butuhkan adalah hidup kita. Karena kalau situasi berubah, tapi kalau kita terus ada dalam kekhawatiran, maka semua itu akan percuma. Tapi ketika hidup kita, diri kita diubah oleh Allah, maka dalam segala situasi, apapun itu, baik atau buruk, kita akan memperoleh damai sejahtera. Amin. Di sini kita belajar bahwa Yesus itu sangat mengerti setiap ketakutan yang kita alami. Itu sebabnya ketika kita malah ada dalam ketakutan, datanglah kepadanya. Ini menarik, para murid ketika takut, yang mereka lakukan apa? Mereka ngumpul. Walaupun mungkin ngumpulnya ya mereka saling share, aduh aku takut. Tapi mereka melakukan hal yang baik. Mereka bersekutu, mereka berkumpul. Dan ini yang perlu kita lakukan. Mungkin hari ini kita nggak bisa berkumpul ketika kita sedang mungkin dalam ketakutan, apalagi dengan situasi yang sekarang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan datang. Dia akan dekat dengan kita dan mengingatkan janjinya. Bahwa di dalam Yesaya 41 di ayat 41 ayat 10 di sini dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membuat hidup kita menjadi damai. Bukan seberapa hebat kita memegang hidup kita. Menjalani hidup kita. Tapi seberapa kuat tangan Tuhan menggenggam tangan kita. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam ketakutan, datanglah kepada Yesus. Para murid ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, di situ dijelaskan di dalam ayat yang ke-20, dikatakan ketika murid-murid itu bersuka cita, di ayat yang terakhir, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Situasi merupakan yang dialami oleh para murid memang tidak berubah. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka mengalami sukacita. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mereka memiliki sukacita yang tidak bisa diambil oleh orang lain, oleh siapapun. Mari kita coba buka di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita. Demikian juga kamu sekalian sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
Jadi ketika Tuhan Yesus melihat ketakutan para murid, yang dia berikan adalah damai sejahtera. Dia mengubah hidup mereka dan memberikan damai sejahtera. Dia berjumpa secara pribadi kepada para muridnya. Dan ini adalah satu berita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika para murid berjumpa dengan Yesus, maka ketakutan mereka menjadi sukacita. Berubah menjadi damai sejahtera. Ketika Allah itu menjadi pusat dalam kehidupan kita, disitulah baru kita akan menikmati sukacita itu. Itu sebabnya kalau kita takut seperti saya bilang, kalau kita terus hidup dalam ketakutan, maka kita akan sangat melupa, bahkan itu akan mengganggu hidup kita dan itu akan membuat kita menjadi salah melangkah. Akhirnya kita melupakan apa yang sudah Tuhan janjikan. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau ketika para murid yang tadinya di awal mereka fokus pada ketakutan mereka, tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sudah fokus mereka dialihkan. Bukan lagi kepada rasa takut itu, tapi mereka alihkan semuanya itu kepada Allah. Para murid tidak lagi fokus pada situasi yang mereka alami. Mata mereka tertuju hanya kepada Yesus. Jadi jemaat Tuhan, jangan pernah menjadikan hal-hal yang sementara di dunia ini sebagai pusat hidup kita. Hal-hal yang sementara. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat hidup kita dan kita akan mengalami sukacita. Karena kalau kita menaruh hal-hal yang sementara itu menjadi pusat hidup kita akan berakhir kecewa. Kita akan berakhir dengan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan penyesalan. Apa yang terjadi hari ini itu sungguh mengejutkan. Orang yang berbisnis sudah memikirkan bagaimana merancang ke depan usahanya. Bagaimana mereka dapat meraih apa yang bisa memperoleh keuntungan bagi mereka. Tapi ketika virus ini datang, semuanya berubah. Kecuali yang tidak berubah menjadi takut dan kecewa adalah siswa-siswi kelas 3 SMA, ya kan? Saya bilang kemarin sama siapa ya? Sama Jojo. Wah, berkah dari corona. UN ditiadakan. Itu mereka memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Sukacita tersendiri bagi mereka. Dan itu sebenarnya, itu juga satu hal kecil sebenarnya. Menunjukkan bahwa di situasi yang buruk sekalipun, kita dapat melihat kebaikan. Walaupun memang saya tidak mengatakan ini hal yang menguntungkan buat para anak-anak SMA kelas 3, kelas 12 ya. Tapi tetap ada sesuatu yang baik yang pasti Tuhan kerjakan. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita di dalam ketakutan, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang telah mengalahkan dunia ini, inilah yang akan memampukan kita. Orang-orang percaya tetap merasa damai di tengah penderitaan. Jadi kebangkitannya itulah yang akan membuat kita merasakan sukacita, damai sejahtera. Itu sebabnya bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini waktu yang tepat. Saya mencoba, kalau kan waktunya banyak longgar sekarang. Sekarang saya coba baca 1 jam. Pokoknya baca dah dari satu kitab. Dan rupanya 1 jam itu bisa, ya kalau saya sih saya nggak tahu, saya bukan orang pembaca cepat. Tapi ketika saya baca itu bisa 10 pasal loh teman-teman, jemaat Tuhan. Sisa 10 pasal. Jadi bisa bayangkan kalau setiap hari, 1 hari aja, kita itu menyediakan waktu kita baca firman Tuhan. Wah sudah kalau ini anak-anak sekolah diperpanjang lagi 21 April. Nggak tahu nanti ke depan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk juga yang teman-teman kita yang Muslim juga sudah dibatasi. Berarti mungkin akan panjang. Paling tidak dalam kondisi ini adalah satu kesempatan untuk kita semakin lagi intim dengan Tuhan. Dan ini juga alasan, mungkin hari ini kita terlalu sibuk, sampai kita lupa kita tuh harus datang sama Tuhan. Dan kenapa kita perlu bersyukur kalau biasanya hari-hari biasa kita sibuk dan kita akhirnya melupakan Tuhan. Kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Ya karena inilah waktunya. Sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi.
mau memaksakan diri. Tidak bisa. Ini sudah waktunya kita dekat sama Tuhan. Dan bangunlah pola yang baik bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika pandemi ini selesai, pola yang baik itu terus berjalan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya akan cepat saja. Di dalam ayat 21b dan 23. Apa yang Tuhan lakukan ketika para murid itu mengalami ketakutan. Dan ketika kita mengalami ketakutan. Yang pertama tadi dia mengubah ketakutan kita menjadi damai sejahtera. Yang kedua, ia memberikan otoritas untuk menyatakan damai sejahtera. Ada tugas yang Tuhan berikan. Di dalam ayat 21, di situ dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini tugasnya. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang-orang tetap ada, dosanya tetap ada. Damai sejahtera diberikan kepada Yesus, yang diberikan Yesus kepada kita, kepada para murid, itu bukan hanya untuk kita terima dan kita alami saja. Tapi ada tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada tugas yang agung yang Tuhan berikan kepada para murid dan dalam kehidupan kita. Yaitu memberitakan kabar damai sejahtera itu dalam kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi ketika kita mendapatkan keselamatan itu bukan untuk diri kita saja. Kita perlu ada tugas yang perlu kita kerjakan. Dan semuanya itu hanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kuasa itu diberikan, yaitu Roh Kudus itu diberikan. Dan di dalam ayat 23 ditegaskan, Yesus menghembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Ini tidak bertentangan sebenarnya dengan Kisah Rasul pasal 2. Karena memang pada saat itu bukan pada saat itu mereka menerima. Ini sesuatu yang mereka akan terima nanti di Kisah Rasul pasal 2. Karena memang Tuhan suruh mereka untuk berkumpul. Disitulah ketika Yesus naik baru Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Jadi damai sejahtera di dalam kehidupan kita itu bukan berasal dari hidup kita. Itu berasal dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu kita hati-hati ada di dalam ayat 23. Di dalam 23 dikatakan seperti ini. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Hati-hati. Karena memang di sini tidak berarti bahwa orang itu diampuni atau orang itu tidak diampuni, itu tergantung kepada kita. Tergantung pada murid. Bukan. Ingat ya, pengampunan itu hanya tugasnya siapa? Yang bisa mengampuni dosa siapa? Kita. Yesus Kristus. Kita tidak punya kapasitas di situ. Yang di sini dimaksudkan adalah kita hanya diberi otoritas untuk menyatakan, oh ini kamu salah, ini kamu berdosa. Kita hanya diberi otoritas untuk menyatakan atau memproklamasikan, bukan memberikan atau menahan pengampunan. Jadi kita tidak mungkin bisa membuat apa yang kita kerjakan itu membuat orang itu bisa diampuni atau tidak. Kalau kita mengampuni mereka, misalnya mereka buat salah, ya kita harus mengerjakan. Tapi ketika bicara tentang dosanya mereka, bukan tugas kita. Karena memang maksud ayat ini seperti ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, maksudnya seperti ini, yang sederhananya. Jadi ketika kita memberitahu kepada orang tentang apa Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita membicarakan apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Sebenarnya semua yang kita lakukan, itu adalah yang Yesus kerjakan melalui kita. Kita ini alatnya Tuhan. Jadi ketika kita mengerjakan itu, kita memberitakan kabar baik, damai sejahtera itu. Maka ketika orang tidak menerimanya, maka Yesus tidak akan mengampuni mereka. Tapi ketika mereka menerima kabar yang kita sampaikan, sudah sampai di situ. Ketika mereka menerima, maka yang mengampuni bukan kita. Yang mengampuni tetap Tuhan. Jadi sama seperti Yesus menyatakan bahwa orang ini benar, orang ini salah di hadapan Allah, maka tugas kita juga sama. Ketika ada orang yang salah, ketika ada orang yang benar, kita harus katakan itu benar. Kalau ada yang salah, kita harus katakan itu salah. Dan Roh Kudus juga bekerja berperan dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan kita, itu menyatakan dosa.
Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Kristus, kita juga punya peran yang sama, yaitu menyatakan dosa dunia ini. Ketika ada orang berdosa, kita harus katakan itu dosa. Jangan abu-abu, nggak apa-apa lah sesekali. Tidak, kalau ada dosa ya tetap dosa. Jadi Yesus mengutus kita, para muridnya, untuk memproklamasikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Apa damai sejahtera yang sesungguhnya? Ketika seseorang didamaikan dengan Allah. Ketika seseorang didamaikan oleh Allah, dosanya itu diampuni. Itu sebabnya saya bilang tadi di awal, kita tidak mungkin bisa hidup dalam ketakutan. Seharusnya orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak akan hidup di dalam ketakutan. Iya, ada rasa takut, iya. Tapi kita diingatkan bahwa ketika ada rasa takut, Yesus akan datang kepada kita ketika kita berseru. Bahkan sebelum kita bersyukur, kedamaian itu sudah Tuhan berikan. Yang perlu kita kerjakan apa? Mempercayainya, berjalan bersama dengan Dia. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, ketika hari ini kita menjadi takut dan akan situasi yang ada di sekitar kita, ingatlah bahwa Tuhan kita itu sudah bangkit. Dia Tuhan yang hidup. Dia mengalahkan segala ketakutan kita. Apapun yang ketakutan yang sedang kita hadapi sekarang, ingatlah, perjumpaan kita secara pribadi itu akan memberikan kita damai sejahtera yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita damai sejahtera bagi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang terus akan memelihara kita, memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan. Bahwa di dalam segala situasi kami tidak perlu lagi menjadi takut. Bahwa kami tahu Engkau Allah yang bangkit, bukan Allah yang mati. Engkau Allah yang hidup. Dan ketika Engkau berjumpa secara pribadi dengan kami, disitulah kami akan merasakan sukacita yang daripada Allah. Disitulah kami akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Bukan hanya merasakan, tapi kami benar-benar mengalaminya Tuhan. Untuk itu Tuhan terus tuntun kami anak-anak-Mu Bapa. Di tengah situasi ini kami terus membangun perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan. Bila kami yang saat ini kami yang sudah percaya kepadamu Tuhan, kami mulai menjadi takut. Tuhan tolong kami, tuntun hati kami, tuntun pikiran kami Bapa. Untuk kami hanya terfokus hanya kepadamu Tuhan. Sehingga kami dapat terus mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Engkau Allah yang menang mengalahkan maut. Engkau Allah yang menang, Allah yang sudah mengalahkan dunia ini, mengalahkan si jahat, si iblis itu Tuhan. Itu sebabnya Bapa akan selalu ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat kondisi yang ada saat ini. Kiranya di situasi yang menakutkan hari ini, Engkau terus memberkati Bapa setiap anak-anak Tuhan. Untuk terus hidup menjadi berkat. Untuk terus hidup menjadi teladan di tengah-tengah situasi yang mencekam saat ini. Dan kami berdoa buat para perawat, tenaga medis yang terus bekerja untuk merawat pasien-pasien positif COVID-19 ini Tuhan. Tolong mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan Bapa. Lindungi mereka, jagai mereka, keluarga yang harus mereka tinggalkan. Memberikan sukacita, damai sejahtera, perlindungan daripada Allah. Dan kami yakin dan percaya Bapa, badai ini akan pasti berlalu. Dan kami akan melihat banyak perubahan-perubahan terjadi Bapak. Banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah Allah kekuatan kami, sukacita kami. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sambut firman Allah dengan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
tinggalkanku, setia menopangku, berseru, Amin. berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, Tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah dengan tekun, setia, dengan iman mengadakan ibadah pada minggu ini, dan selalu mengingat kebenaran Alkitab dalam Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus Tuhan kita yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan memberkati ibadah kita. Dan jemaat Tuhan mendapat satu pengalaman yang selalu saya ingatkan, bahwa dikala kita ibadah raya di ibadah minggu di gereja, dalam pertemuan ibadah raya, kita merasakan sukacita, damai, seperti kata firman Tuhan tadi, karena banyaknya saudara seiman yang datang ibadah, dengan musik yang lengkap juga, puji-pujian yang begitu penuh dengan sorak-sorai. Tapi saat ini jemaat mempunyai satu pengalaman yang indah, di mana ibadah di rumah dengan ayah, ibu, anak-anak, atau keluarganya dalam jumlah yang sedikit. Di sini kita belajar mengalami satu iman, bahwa firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Inilah saatnya jemaat melatih kedalaman rohnya, hatinya, untuk menyembah dalam ibadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian jemaat juga pelatih di dalam keluarga untuk belajar saling menghormati, saling menghargai. Ayah, para bapak, ada pengalaman yang dialami sebagai pemimpin rohani di rumahnya. Atau juga ibu-ibu, para ibu rumah tangga mendampingi suaminya memimpin acara keluarga. Anak-anak juga menghormati ibadah itu. Sungguh suatu kelompok kecil di rumah masing-masing, tapi di muka Tuhan bukan kecil. Suatu yang indah yang kita semua persembahkan pada Tuhan. Mari kita akan sehati untuk berdoa bagi jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kita akan doakan. Saya membawa doa dengan iman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu mendengarkan sabda-Mu. Saat ini kami sehati berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan. Untuk Bapak Charles Simpson Zepta Soisa, juga Bapak Cornelis Soisa, anak Samuel Suito, Ibu Fani Stella, Ibu Li Tuingo. Juga bila ada jemaat yang lain yang berulang tahun dalam sepekan ini yang belum disebutkan, biarlah Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sama. Dalam Matius pasal Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadanya. Tuhan memberkati sehingga hari jadi mereka mengalami satu sukacita, juga pengalaman iman, mengucap syukur untuk pertambahan usianya, membawa sukacita dalam anggota keluarga. Terima kasih Tuhan. Juga saat jemaat belajar untuk menghadap Tuhan tidak dengan tangan kosong, mereka kami sepakati untuk membawa persembahan masing-masing
dikumpulkan, dan pada waktu hari pemulihan ibadah kembali ke rumah Tuhan tiap hari Minggu, kami akan bawa sebagai persembahan syukur. Juga jemaat yang membawa persembahan kolektor ucapan syukurnya yang ditransfer di dalam kas gereja, Tuhan berkati dengan limpah berkat Tuhan. Hamba berdoa dengan sehati dengan jemaatmu, berkatilah usaha pekerjaan anak-anak Tuhan yang telah membuka usahanya dalam kondisi saat ini. Tuhan mengadakan berkat Tuhan. Di saat kondisi keadaan usaha mereka mengalami sesuatu yang dirasa berkurang, ajar kami bersyukur pada Tuhan dan mengakui Tuhan adalah pemelihara kami. Biarlah Tuhan berjalan dengan kuasa Tuhan, diimani bagi anak-anak Tuhan, sehingga dengan sukacita dan pengucapan syukur tetap ada damai di hati mereka. Dan Allah sumber segala berkat itu tidak kurang untuk selalu memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga iman jemaat yang dengan setia dan taat mengasihi Tuhan, belajar untuk membawa persepuluhan milik Tuhan dengan setia. Sekalipun dengan kondisi seperti ini mereka tetap taat dan mengasihi Tuhan. Limpahkan berkat-Mu di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8-12 dengan membuka sumber berkat, menjaga keluar dan masuknya, bahkan mengalami bahagia dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami meminta, dan kami juga tadi sudah sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap percaya ada jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mohon untuk hari-hari ke depan, mujizat, belas kasihan dan kemurahan Tuhan terjadi. Tuhan mengangkat dari muka bumi ini virus corona dengan semua penyakit yang disebabkannya COVID-19. Tuhan berkuasa menjawab doa kami. Di atas semuanya Tuhan punya kekuasaan, kedaulatan yang tertinggi untuk mengerjakan semua ini. Saat ini umat Tuhan ajarlah mengucap syukur dan mengalami pengalaman iman dengan firman Allah, baik yang tertulis dalam Mazmur pasal 91 khususnya, baik juga yang tertulis dalam Mazmur 121 bahwa Tuhan adalah penjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sidang jemaat yang kekasih yang ada di rumahnya masing-masing, mari angkat tanganmu ke atas. Dalam doa penutup ini, silakan berdoa masing-masing sesuai dengan iman kita pada Tuhan. Mintalah, ketuklah, carilah. Bahkan sesuai dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami, dan kami berharap menerima berkat pertolongan, upah daripada kesungguhan dan kesetiaan kami melayani Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Sementara umat-Mu berdoa, Tuhan ajar kami meminta dengan percaya. Terima kasih Tuhan, Kau memberi berkat yang terbaik, dan kami bersyukur di saat jawaban itu sedang datang mendatangi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang telah ibadah minggu pagi ini di rumahnya masing-masing, juga para pelayan pujian penyembahan yang telah memimpin penyembahan, memuji menyembah Tuhan. Juga firman Tuhan, Saudara Samuel Soisa yang telah melayani firman Allah, diberkati semua satu persatu. Kami telah mengangkat tangan kami ke atas dan menerima berkat-Mu dengan iman percaya kami. Haleluya. Sekarang Ibu Bapak, Saudara-saudara kekasih, silakan kembali dalam aktivitasmu dari hari ke hari, dan hiduplah dengan percaya. Melalui kuasa kebangkitan Yesus, hidup Yesus yang bangkit itu memberkati hidup kita, sehingga kami mengalami sukacita, kemenangan dari hari ke hari. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita naikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan dulu. Berdiri, berdiri di hadapan